Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahidah Aulia Putri dengan NIM 1123082000120 kelas 5A Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sistem pengendalian manajemen. Di sini ada dua resum analisis pengendalian manajemen. Yang pertama ada rahasia di balik tertibnya KRL masa kini ada tangan dingin Jonan. Dan yang kedua ada revolusi toilet di PT KAI oleh Ignatius Jonan. Yang pertama ada analisis rahasia di balik tertibnya KRL masa kini ada tangan dingin Jonan. Permasalahan penumpang yang naik ke atap KRL pada masa lalu mencerminkan kondisi buruk transportasi publik di Indonesia, khususnya sebelum adanya pembaruan sistem kereta. Faktor utama yang mendorong penumpang naik ke atap adalah ketidaknyamanan di dalam gerbong, terutama karena tidak adanya pendingin udara atau AC dan kondisi sesak. Resiko yang ditanggung penumpang pun sangat besar, mulai dari jatuh hingga tersengat listrik aliran atas yaitu 1500 volt yang hampir selalu berakibat fatal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keselamatan tidak hanya bergantung pada larangan atau regulasi, melainkan juga kualitas layanan yang disediakan. Kebijakan strategis berupa penghapusan kereta non-AC dan penerapan sistem single service AC menjadi titik balik penting dalam penataan KRL. Dengan langkah tersebut, kenyamanan penumpang meningkat drastis dan praktik berbahaya seperti naik ke atap otomatis hilang. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa solusi nyata terhadap masalah transportasi bukan hanya pada penegakan aturan, tapi juga pada peningkatan kualitas fasilitas sehingga masyarakat secara sukarela menghindari opsi beresiko. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pelayanan publik yang baik dapat menjadi pencegah masalah sosial. Proses pengambilan kebijakan tidak berjalan mulus karena terbentur regulasi subsidi dan keberatan dari pihak terkait. Awalnya subsidi hanya diberikan untuk kereta tanpa AC, sehingga muncul dilema antara kenaikan harga tiket atau reformasi sistem. Namun melalui negosiasi dan ketegasan, akhirnya pemerintah menyetujui perubahan tersebut dengan harga tiket yang relatif masih terjangkau, yakni Rp5.000. Meskipun lebih mahal dibanding sebelumnya, kebijakan ini diterima oleh masyarakat karena kualitas layanan sebanding dengan harga. Ini menegaskan pentingnya komunikasi publik dan keberanian dalam mengambil keputusan yang berdampak luas. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggantian seluruh KRL menjadi single service ber-AC dan penghapusan kereta tanpa AC mencerminkan penerapan sistem pengendalian manajemen di mana pimpinan melakukan pengendalian melalui evaluasi langsung, perumusan kebijakan yang jelas, dan implementasi yang terukur. Perubahan sistem ini membuktikan bahwa solusi transportasi publik tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus melalui peningkatan kualitas layanan. Langkah tersebut tidak hanya memperbaiki kenyamanan dan keselamatan penumpang, tetapi juga secara efektif menghapus praktik berbahaya seperti naik ke atap kereta. Dengan komunikasi, konsistensi, dan keberanian dalam kebijakan, reformasi besar dalam transportasi publik dapat diterima masyarakat meski ada konsekuensi kenaikan biaya, sekaligus memastikan tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara berkelanjutan. Yang kedua ada analisis revolusi toilet di PT KAI oleh Ignatius Jonan. Persoalan toilet di kereta api yang langsung dibuang ke tanah menunjukkan rendahnya standar kebersihan dan lingkungan transportasi publik Indonesia di masa lalu. Hal ini diterima sebagai hal yang sudah biasa bahkan oleh pihak teknis, padahal dari perspektif pelayanan publik dan kesehatan jelas sangat bermasalah. Permasalahan ini memperlihatkan adanya status quo thinking di birokrasi teknis, yaitu terbiasa dengan kondisi lama tanpa mencari solusi inovatif. Munculnya solusi dari pihak industri Inka awalnya dianggap terlalu mahal dan tidak masuk akal. Satu toilet dengan harga 500 juta membuat total biaya mencapai 1,5 triliun untuk seluruh gerbong, angka yang jauh dari kata wajar. Kasus ini menunjukkan bahwa terkadang solusi teknis yang ditawarkan industri tidak selalu sebanding dengan kebutuhan dan adanya akal sehat dalam manajemen biaya menjadi sangat penting. Perbandingan sederhana dengan harga mobil Toyota Kijang pada saat itu menunjukkan ketidakmasukakalan biaya tersebut. Langkah terobosan dilakukan dengan riset internal bersama tim KAI yang menghasilkan desain toilet ramah lingkungan dengan biaya jauh lebih efisien, yakni hanya 12 juta per unit. Proses riset ini memakan waktu, uji coba berulang, dan keterlibatan pihak dengan latar belakang non-teknik sekalipun. Ini membuktikan bahwa kreativitas dan keberanian mencoba dapat menghasilkan solusi nyata. Keberhasilan tersebut kemudian dipatenkan dan menjadi contoh bagaimana inovasi lokal bisa mengatasi masalah dengan efektif, murah, dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa kasus toilet kereta api ini mencerminkan penerapan sistem pengendalian manajemen melalui evaluasi kritis terhadap kondisi yang ada, pengambilan keputusan berbasis akal sehat, dan implementasi solusi inovatif yang efisien.
Kasus ini juga mengajarkan bahwa inovasi dalam transportasi publik tidak selalu membutuhkan biaya besar, melainkan keberanian untuk berpikir rasional, melakukan riset, dan menolak solusi mahal yang tidak wajar. Dengan mengedepankan akal sehat, kerjasama tim, dan komitmen terhadap kepentingan publik, manajemen mampu mencegah pemborosan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong perubahan budaya kerja dari sekedar menerima keadaan menjadi standar pelayanan yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi analisis sistem pengendalian manajemen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.